wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiba bi rahmatillah ada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Dan kita pun mohon jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur yang maha agung kepada Allah yang mana telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat, terutama nikmat yang paling luhur adalah nikmat iman Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal kita buat pulang. Tak ada yang kita bawa nanti untuk kita bawa pulang. Dunia akan kita tinggalkan. Di dunia hanya hidup sementara. Tapi yang sementara ini resikonya begitu berat yang menentukan kita nikmat tidaknya kita mencapai keridhaan Allah. Yang abadan abidin nanti bagaimana tergantung kita menjalani hidup di dunia ini. Makanya dicoba carilah biar kita matinya mati senang, bukan hidup senang. Karena kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi, semua bakal kita tinggalkan. Jadi jangan kita sibukkan dengan permasalahan orang-orang. Muhasabah diri sendiri, nanti habis kita memikirkan orang-orang lain. Sudah, mau kapan lagi? Apalagi udah kepala level 6 semua. Siap-siap tinggal tunggu waktu. Tidak ada istilahnya yang tua bakal muda, tidak ada. Biarpun umur tidak ada batas tua muda. Kalau sudah habis rezekinya di dunia ini, kita langsung datang. Dijemput tak akan bisa ditunda lagi. Makanya mempersiapkan dari sekarang. Karena tidak ada tahu kapan ajal ini kita datang. Kapan kita dikafani? Ulang ngomong kapan kita dikafani? Banyak jamaah kita yang sudah diantar, mereka masih muda-muda. Itu aja tanda bukti jamaah kita pun yang masih muda di antara kita yang tua sudah Allah antar. Dan itu pasti. Kalau urusan rezeki, urusan jodoh yang sering tiap waktu, tiap detik kita habiskan untuk urusan dunia, sering kita khawatirkan. Kita itu tidak yakin dengan pernyataan Allah yang sudah Allah paparkan di Al-Quran. Ini bahaya. Boleh kita percaya tentang dunia ini, tapi jangan diimani. Karena itu hanya syariat, tidak bisa menjamin akan berhasil. Tetap Allah yang menghasilkan. Kudas namanya syariat, untung-untungan. Karena syariat itu adalah sebagai menggugurkan ketakwaan kita sebagai manusia. Karena kalau tanpa usaha, itu berarti kita tidak tawakal sama Allah. Kita hanya syariat. Gimana syariatnya? Gak ada yang bisa dijamin syariat. Tetap Allah yang menghasilkan. Hakikatnya Allah yang menentukan.
Kita bekerja tiap hari, jangan sekali-kali mengimani itu dengan bekerja kita mendapatkan rezeki. Enggak begitu. Buktinya yang punya gaji setiap bulan, udah ketahuan gajinya udah minim, masih dikerjain, padahal di situ nggak ada, udah kosong. Nah, siapa yang subsidi semua itu? Itu adalah Allah. Rizki sudah diatur. Nih, yang tidak dijamin sama Allah tentang amal ibadah kita untuk mencapai keridhaan Allah. Yang paling sulit adalah menerima. Dikasih sakit, dikasih susah, menerima. Karena itu sudah jadi skenario buat diri kita masing-masing. Sadar kita pulang itu sendiri, nggak ada berbarengan. Seperti kita bisa berjamaah makan, pernah melihat, pernah mendengar ada yang beraknya berjamaah. Baik mah sorangan-sorangan. Makanya ulah teuing nubating keputusan, engkena bisa putus asa. Mereka mana gaya? Kabeh pae. Ngan kumaha hayang pae senang. Ayo lu mangges kiki bagus. Ulah sakepo-kepo. Ulah sakusi-kusi geus diatur geus diatur masih. Banyak geus ditaker. Gaji PNS sakitu moal nambahan. Moal. Mun hayang nambahan. Di luar pekerjaan tadi apa lembur. Hayang nambahan kudu naik golongan, kudu sakola deui. Tetep bae kudu aya gawe. Gaji mah tetap sakitu teh bisa moal nambahan. Sama dengan rezeki kita, enggak bakal Allah tambah. Cari di kitab hikam mana. Ayo kaji kita menayakin. Dengan menambah usaha, menambah modal, cabang di mana-mana, bakal ditambah rezekinya. Haram demi Allah. Keterangan gitu ulah sok ngaya-ngaya hukum. Yudan keur disesatkeun ku dunya. Keur diedankeun ku dunya. Sina urang biak waktu urang ieu lain dipakai ibadah, melainkan dipakai untuk urusan di dunia. Istri paling mengantarkan ke mulai nangguan pemajikan, ngomong setia hidup semati. Pret. Dan pernah aing ngadeng. Masuk KBG. Menang mah pasti dah kawin deui. Pakaian menang capek tinggi suti sore dipakai. Waduh, kawin. Dipakainya besar, anak kuah. Ayo baturan sorangan. Di mana nih? Makanya diriwayatkan begitu kita meninggal, yang diminta sama Allah hidupkan kembali aku 1 detik. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena dialah nanti yang menemani di alam kubur nanti. Nu pikiran di kurang ini semoga bekal naon urang ieu. Can bekal naon. Makanya persiapan di kuari loba kan baca sholawat istighfar. Naon eta urang ngajieun patako, jeung ngajieun gedong di surga. Pernah orang kayak gitu menanti lapak bakal orang asup surga. Surga mana sih? Ayo geus jelas langsung neraka kabeh. Soalnya jalan ka surga udah ya neraka. Kecuali saya diberi marifat, arif. Diberi jangan ku Allah hibar sih lewat neraka. Makanya jangan terlalu bayangkan, iya bakal mahal. Besar ada ini. Kesurupan kabeh. Datang kan air putih. Kebagian pan berjamaah. Saya mengahadir tadi. Ini dia. Sebab apa pikir di luar itu mah moal sih kan di dia. Di dia mah emang setempatnya kia. Sepeda sholat diri dan sholat pikiran bermaksud Allah pikiran. Mau ayam mau mandi. Ini doang. Abi lamun kaluar milu jeung adat pilihnya. Mau abi pilu naik sosoranganan itu umay kurang dinya.
Ini yang kita utamakan tentang sholat. Karena banyak sekali pertanyaan kubur sholat. Bisa ngejawab naon saya sholat. Maca Fatihah bae rukun sholat anu kaopat. Cabal dulu kabeh. Iyaka lain iyakana. Iyaka na'budu. Iyaka lain iyakana. Di tulisannya kita buat ya. Tenyambung huruf kaf jeung nun tenyambung. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Laju lamun urang eureun. Bismillahirrahmanirrahim. Kebal eureunna batal salatna. Jadi urusan napas doang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ulah dilihat teuing. Lamun lewat dina sanapas batal salatna. Makinan Fatihah mah eta rukun salat, berarti lamun teu sah Fatihahna berarti batal salatna. Ulah asal bae masa jadi bae salat. Mau maneh kumaha sih. Aduh. Wah ieu geus kieu. Ya bae pastinya. Makanya kalau pulang dari sini mendapatkan sesuatu perubahan di diri kita, berarti kita betul mendapatkan hidayah malam ini. Kalau ada perubahan, terutama di bidang ibadah, apa aja yang mendapatkan di sini dipakai di luar majelis, berarti kita yang mendapatkan semuanya. Itu baheula kieu bae kana ditambah malesna, ditambah gorengna, aing metakeun maksiat supaya dicabut. Maksiat eta lain jinah bae, ngabohong, nipu. Eta maksiat carana, hayang hirup bener. Ulah jadi STNJ. Sholat terus maksiat jalan. Kalau bukan diri sendiri yang ngebenerin, nggak ada kaitannya hubungannya dengan istri, keluarga, anak, nggak ada. Sebab yang kita rasakan beban diri kita, hubungan Allah tak menghubungkan dengan sesuatu orang, nggak ada. Makanya ulah sok ngomong-ngomong ke batur, ulah ngurus-ngurus jelma, urang yang urusaneun. Woi sadar teh ieu. Siapa ngomong mengkompleksi ke jelma lapatan naon? Siapa gitu, idea. Coba pernah tuh orang kue ini geus maca sholawat seberapa kali, geus maca istighfar seberapa kali. Pernah saya introspeksi dong itu. Wow. Kalau ngomongin hutang be hutang. Nu boga hutang mah geus hutang kayak waktuna kebayar. Tapi kalau siapa Allah hutang deui hageuna. Yang beres ieu, yang modal libi, ngomong di bae, atuh beres, ngomong aing beres teh hutang. Geus cicing main geus, kalau penting ngahayal ka mana-mana. Sieuna di modalan saubar ge tetep dahar mah sawab sia demi Allah teh. Abi punya guru ibu-ibu, ini. Salamatan naon? Tah di Cibuah. Di pom bensin, keur dagang naon leupet aja telur asin. Wah ditanya bari jeung main HP bae. Eta teh timuna Roni eta bahasa Roni yang tidinya. Bu dagang naon? Atuh kata pona dagang naon? Bari main HP bae, aing isi bensin. Cik aing teh malik-malik aja nih bae. Mudah-mudahan ngomong itu teman aja coba ke khusus beneran. Boga anak ibu, boga, 11. Keparakan bu, jalan missing baik. Gak biasa jawabannya. Alhamdulillah missing baik. Berarti ada pemasukan. Berarti tamat bandar. Jawabannya kan ada missing. Ini jawaban apa itu pindah? 2 tadi dia mau mabuk angkot ya.
Kemarin ceritakan di jero angkot aing mabok ngambil bagi duit. Kak, kunaon ngambil beli duit lah ya balik makai kapan do kantongan. Ih, kagak jasa cuntangan yang kana untuk mabok. Kati terus ya, dia mau dispo balik. Mesti kuaris ya bukan anjing. Sebul-sebul baik. Mung pae isukan sadar teh lamun dicabut nyawa. Emang siang geus boga kenalan di orang dalam. Ngabejaan kuota habis seminggu deui nya. Mun kitu mah siap-siap urang. Ieu teh nyaho isuk pake teh yang penting kieu terakhir. Pan jadi oleh kalender tanggal 4 Kalau seandainya ada bocoran itu mudah. Udah seminggu lagi kita taubat karena itulah Allah jangan melihat background ke belakang. Terkecuali hablum minanas, hutang lamun teu dibayar kurang pae kuari di jero kubur amal kebagusan kita diambil untuk bayar hutang. Kalau seandainya tidak punya amal baik, dosa-dosa yang kita yang ngutangin ke kita itu diambil oleh kita semua. Ieu paurna urang bogan teh jauh tulisanna. Komo dina salat aya WA kan sia. Alhamdulillah salatana sudah diterima. Aya WA ti malaikat nyampo eueuh sia lain bener-bener. Sigana aing lamun geus ngaji asa pang pinterna, asa aing pang benerna. Pak Nabi ngomong jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa pinter, harus pinter merasa. Lamun jalan anu baik mah rasa salah. Lain nyalahin batur, nggak pakai helm kita di stop polisi. Kita bilang begini, siap salah pak, mual panjang urusan. Ya udah, jangan diulang. Balik. Coba lamun ngeyel ngerasa benar, salah apa saya pak? Pakai helm. Deket, mana dia sih? STNK panjang urusan. Kan ini ngaku salah mak. Woi, di alamatan naon? Polomo taseta, uji siang polomo. Mau mulai ketiga Indonesia mah, udah muka luar akhir baik. Sekurang di bener baik. Abi dia mau ngerasain sebenar di dia, teh hayang hidup di dia, kok mau di itu mah tuh? Dia ngadukan player guys, nggak jelas. PM player lain. Jeli rami jeli aing. Baru menang kan. Deui mau anak kasus bae aing cari tanah. Baru menang. Kasusah. Bi doakeun ieu ulah hayang pae senang. Aing sakalakuan di tahun 73. Momen jelema, kabeh minta hirup senang. Jika sia senang ke dusun. Ya, rezeki istri, rezeki suami itu masing-masing diplotna ku Allah. Jadi kalau seandainya ada seorang istri merasa dibanding-bandingkan suami yang sekarang dengan yang lain, kalau seandainya aing jadi pamajikan haji moal kieu. Sadar. Sia dan kawin tukang becak jeung tukang presiden teh anger di sisi siapa sakitu. Mun menangaran doang. Jero nama sagobae. Bisa lebih susah bener. Kalau dimani-mani kan rezeki Allah sudah takar masing-masing. Rezeki anak kita nggak usah kita ragukan. Kalau kita meragukan rezeki yang sudah Allah paparkan di Al-Quran, berarti kita sudah murtad, lain kubur deh. Berarti lain kan deket kan itu. Atau yakin kan Al-Quran? Bukan kayak gini naon. Pedoman hidup kurang di Al-Quran. Allah ngatakan di segala Al-Quran. Di surah Al-Baqarah, di surah Al-Araf, di surah Al-Ahzab. Coba pikiran di hidup aing kieu bae. Maka Nabi beberapa kali ngomongin, namun kita ingin berubah nasib kita, perbaiki hubungan dengan Allah. Siang nu sembulan geura gawean. Ieu mah hayang rezeki lancar. Salah subuh sia jam genep. Kadang-kadang pakai 2 kunut kunci duha.
Mungkin itu yang risih aja, tau gak sih? Lain mikir, keberangan babi begadang sih aku naon. Dia nonton bola mah parat sih. Ambes nonton bola, ngobrol parat. Habis sholat subuh. Makanya lain beban hirup anu berat itu. Udang subuh lupa berat. Nanti soalnya can benar can ngomong juga tuh ngomong ini terakhir saya. Karena hayu orang bebarengan. Udah nakodan aing bae sia. Aing itu pasti ditakodan sih. Ini sholat bener sampai sampurna demi Allah hidup bener dunia akhirat diselamatkan. Berarti orang lamun salila ya hirup kurang micak dina bumi kembali ke habitat masing-masing. Datang mau ka dia, hop tenang moal, tenang moal. Harimau datang ke tempat ini tenang moal orang, karena lain habitatna kan. Nah urangnya lamun hayang ketenangan balik ke habitatna, bawa karena agama habitat orang dina agama Islam, habitat orang ka Allah. Pas tamimu disok dua sholat, limpang siaka sholat tenang ulang. Kamana ya? Bang mana bisa jadi? Minjem kamana deh ya? Nipu naon deh ya? Dukun mana nu canggih? Mau lihat kan dukun canggih mana? Masih ada nyari kau mana kita tepat? Masih ada di eksem. Mata dia bicara ngaji surah Yasin, ngaji surah Waqiah. Jadi bayi hidup, tadi malih polong. Ayo dia bisa pakai surat Yasin, surat Waqiah, pakai surat tanah dia. Iya tuh siapa ini? Surat tanah diganti loh. Bener deh. Ya kartis utama orang. Kumaha carana orang pegang kunci sudah. Dengan rasa cinta ke Rasulullah, cinta ke Allah jika Rasulnya. Dalam arti sering bersolawat, sering panggil-panggil kalau betul cinta. Jangan putus dengan solawat. Dengan goreng sangu siapa baca solawat. Lalu ingat orang nekacai, ingat cara rasa cinta orang ke Rasulullah. Karena itu kunci surganya. Di kamar mandi dia ayat. Di mana be ayat sare? Ingat ke Rasulullah, maca tuntunan Rasulullah. Baca doa-doa seperti apa anjuran Rasulullah. Mau keluar rumah, baca kata Rasulullah. Arek dagang, baca apa kata-kata Rasulullah. Dijamin hidup senang. Ayo betul-betul cinta mah. Cinta na palsu kan. Hati-hati menggunakan hati. Bisa terjebak nanti. Makanya yang lain masalah naon karena dalam aku dimaknan kesorangan kabeh artikan moal kan sabun. Maka mari terakhir lebih baik terjebak hujan dalam perjuangan dengan air mata. Air mata orang dalam urusan dunia ini menjebak kita untuk mendorong langsung masuk ke neraka tanpa harus nunggu tahun. Kalau kita tangisan karena urusan dunia, bukan karena dosa kita, bukan kita takut sama Allah, takut sama manusia, lari kita ngumpet. Tapi takut sama Allah, merapat dekat. Beda nanti itu kan. Sieun ka Allah kurang deket ka Allah, sieun ka jelema kurang lompat. Ngaran-ngaran tai mah mana dipastikan baru. Ulah sok ngampulkan awak sorangan. Hirup ira sadarna, mau ali sadar mau dari diri Allah. Ayo urang kalakuan teh bisa dirobah mah. Abi geus berkali robah diri sorangan karena itu ngaruh besar. Perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, nu dilarang, nah nu diparentah, aman hirup mah. Makanya abi geus karek kuncina kamarina. Kalau pingin kita sukses, kurangi HS. Buka akses. Jalankan progres, jangan protes. Itu hanya proses.
sampai 100. Kurangi HS, buka akses, namun ya jalankan progresnya. Adapun nanti proses, jangan protes, tinggal dijalani. Datang ke tempat Nabi berarti harus ada proses. Nah, proses dari Rakas Bitung kemari nggak kepikiran di dalam benak pikiran kita. Makanya kalau punya ilmu jangan dibawa ke otak kita, ke pikiran kita, bakal besar kepala orang, paling merasa benar. Bawa ke hati. Lamun dibawa ke pikiran kita, kepala jadi besar, hese asup helm. Tapi lamun dibawa ke hati, hati jadi besar. Tuh. Makanya hati-hati memainkan hati. Soalnya masa depan orang ini, orang bakal bisa nentukan dia. Ulah gagah, jangan merasa tenang-tenang baik orang kesolat, tenang, ini kacau ya. Komos ya, ais doa, salat duha, terus iya, susah baik, salah Allah sih. Santungan kita harus ngomong gitu. Guys, ulah sok nyawan baik ke Allah, jangan selalu ngeluh ke Allah. Kudu jalani, menerima apa adanya. Bagaimana bicara Allah kita tahu bahwa kita itu ridho Allah, Allah ridho sama kita. Tanya diri sendiri, sudah ikhlas ridho belum menerima segala pembagian dari Allah? Makanya yang susah jangan ngomong, ngomong goreng. Jadi dari sekarang renungkan, pikirkan, pusingkan kedua orang musingkan urusan dunia, dibalikin kurang kembali ke habitatnya. Sadar nih. Abi bayangkan, ini dunia itu seperti bayangan, dikejar kemanapun gak bakalan ditangkap. Kadang-kadang di tempat gelap dia meninggalkan kita. Itulah dunia. Berbalik, siapa yang ngasih bayangan tadi? Itu sinar. Sinar itu adalah Allah. Balik ke Allah. Bukan bayangan tadi mudah gak orang. Paham gak? Ipan sorangan Allah. Siapa hantu beneran ini serius. Jadi dunia mah kayak bayangan. Ngumpul-ngumpul kita harta pun itu tetap bayangan. Kadang-kadang dipakai modal, kadang-kadang dicuri orang, kadang-kadang ditipu orang. Padahal udah kepegang duitnya. Namanya bayangan. Tadi orang lu capek batu lu menikmati. Jadi intinya kalau ingin jiwa merdeka, bersihkan dari segala jelek hati kita. Juhud, karena nikmat orang karena ibadah, karena mana ketenangan. Hirup pikiran memang pikiran mereka, pikiran naon. Bangun jojong, itu jojong, yatiman jojong. Aku ngaji ya. Karena usaha berat penting, aku mah diu, dilawan diu. Berbagi mah terus. Bangun terus, aja mau meureun nggak bangun. Aing terus nggak bangun teureun. Lawan diu bae mah. Aji mau pulang putih kan? Sibuk. Nyawa mau balik nyawa. Muskuari mah dagang orang. Kudu ingat, lamun orang yang hidup stabil kan di urusan akhirat. Demi Allah dijamin pasti stabil. Lain butuh duit, butuh kabeh duit. Tapi segalanya bukan uang. Uang bisa beli kasur, tapi nggak bisa beli minyak. Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sembuh.
Makanya kita butuh uang, tapi uang itu bukan segalanya. Ayo mau bisa bangun duit mah, tapi tadi imankan ku ayo. Nah tadi imankan, tadi busingan, tadi bebankan, tadi pikiran. Bodoh amat. Yang penting waktunya ayah. Bisa ilmu na butuh ya, di mana butuh ayah. Siap adanya doang, wah ya. Pas dia berolang, ya. Woi, nyali mah bukan di body, di hati nyali mah. Nyali di body. Cerminan hidup kalau kita pengen selamat dunia akhirat, selamatin hati orang. At-taqwa huwallah, tanamkan Allah di hati kita. Kalau sudah yang mahanya disimpan di hati, belum kita ucapkan, semua akan terkabulkan. Mentetekan, ulah pikiran baik, pikiran susah baik mah. Jangan nama susah. Senangkan hirup. Senangkan. Paling mah senang awak kemudian baik. Dahar kurang. Aisyah loba dahar, awak kurang baik. Berarti yang kurang dahar siap, kurang anak. Mau cacingan siang, yang minum obat setahun sekali. Takut ada cacing. Sejak haji mau ngidar, mengaji, sodako, nah gitu. Oh, dia mau balik dia orang kalau nyamuan. Di akhirat kan abadan abidin, semua bilangnya. Nyotril ulang tahun mau nama aku balik. Ayo orang bersampuran mah lebak kebuan mas ya susah udah lanjut nama salon sekali itu kami dagang ini uang bijana sodako rugi kok mau sampai ke ambruk makanya sodako ulang ngaku menang aing sodako mah karena Allah aing niat Allah merek. Namun kersani Allah mau duit numpuk deh. Mah ya. Lalu orang dahar, pengeluaran, mau naik pemasukan, pengeluaran, jadi betul murah. Sakitnya perut kita ini. Sakit, makanya harus ada yang dikeluarin. Kan aman, biar lancar metabolisme ini. Tapi kalau nggak ada pengeluaran, waduh, kembung, angin doang ke sini. Lambung asem, mau lagi lompat karena asem urat asem. Ada asem kan dikeluarkan, bawa ke rumah sakit, beak bagi rumah sakit, marahan dokter. Berhasil. Cager, ente mending mencager, ente. Majikan hasil mereka. Majikan hasil ngesiling hiling nyata ini jalan tadi itu silaturahmi menang pahala 40 alim ulama hider kan 2 juta banyak diskanyawa 2 miliar main beak di mana sih beak itu ikan di lautan setiap hari diambilin sama petani, sama nelayan nggak ada yang pernah ngasih umpan, ngasih makanan tiap hari. Tapi ikan makin besar, sahan marabang. Asya kudu sadar. Makin dikasih, makin kencang Allahnya. Bukan kita makin lupa. Nanti diambil kepercayaan itu tadi, karena sudah mengganggu akan ibadah kita kepada Allah. Jarang masuk mapan absen orang. Apa yang paling berat itu rasa malas. Ayo beta sana, beda di bisnis. Mau bisnis mah dibelaan, minjem duit. Tapi kan ngaji, ayo ongkos nanti ngajak, ngaji.
Sah kalau benyaman gimana? Angkat riwayat. Saya sok ngomong Allah belum. Kalau seandainya kita diberi kepercayaan, diberi kesenangan, makin giat kurang karena urusan ibadah, Allah pun makin senang untuk ngasihnya. Kalau yang ngasihnya kita dijauhin, Allah kayak males ngasih lagi. Maksud aku begitu, kan aku nggak tega kamu masuk neraka. Ya. Istu orang muda kau istu. Imajinasinya. Siapa mau jajak serius nggak dia? Kapal itu mewahin. Magan juri. Nges ikannya nges terus namanya inisiatif. Alhamdulillah jangan goreng terus nafsu yang kena sholat. Obat nafsu sholat. Kudu pakai jajamu sholat. Kurang giat ya, pakai jajamu pan. Ada berkata, pakai kuku bima hijau dari sari dapat. Salah kina memakai minum sari dapat. Atau tekan luar sih, dapat. Di bawah baik. Air di baik pandai tapi gua akan dia anak cina boharan. Iya sabihin. Atau siapa yang kita pakai kuku bima? Dia skokorowot. Udah sama. Tidak kuku bima. Skokorowot banyak. Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Gazal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan membuat seseorang menjadi kubur. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan kemiskinan dalam hadis di atas tadi adalah rasa takut miskin. Siap tidak miskin. Biasa ini. Bisa ngomong ya. Biar bisa tiba tahu. Sibuk kayak cuma hari kayak gini. Dong nyaho guys ya nyaho bawa terakhir ya apa ya. Rasa takut miskin ini timbul karena kurang yakin kepada Allah. Yang sudah Allah takar tentang rezeki kita, anak kita, keluarga kita, semuanya makhluk hidup yang ada di dunia ini sudah Allah jamin tentang rezekinya. Semua doa-doa kita Allah dengar. Makanya kalau pingin dengan Allah harus dengan rasa. Rasa kita diliatin, rasa kita didengerin. Makanya kalau banyak keluhan-keluhan kita, udah dasar kita kurang syukur, kurang ibadah, tolong jangan banyak komplain, jangan banyak ngeluh. Pernah berterima kasih sama Allah? Nggak pernah. Siang nang duit besedik, alhamdulillah. Sia cager unggal poe, sia bisa nempo, bisa lembang sugan nuhun Gusti, abdi diraksa keneh nempo, diraksa keneh sehat, nuhun ya Allah, pohara ieu. Ibaratkan diri kita ngasih seseorang bukan karena kecilnya, tapi mereka pandai berterima kasih sama kita. Apa nanti jawaban dari yang ngasih tadi? Dia pun akan memberikan kembali, tidak segitu. Makanya dinyatakan di dalam Al-Quran, siapa orang yang memikirkan hari besok,
itu lebih durhaka daripada ngebakar Quran. Ngebeleng Quran itu hanya penistaan agama. Quran satu dibakar masih banyak ribuan Quran. Bari jintinya mau di mana ya tahu? Boro-boro macam kieu, beak WA kabeh. Tunggu makin pada hapusan WA, pesan terkirim. Kami baru kerasa 2013 kami disuruh tidak boleh pakai HP. Menurut tahu saya berita gitu begitu, Wisnu kayak ngesekan ulungan. Sama elehkan urusan dunia. Pacar aku ada yang kenyang HP. Sing horeng ngeganggu alabatan anak. Alabatan nih, digorokkan adan mah. Ayo sholat. Insya Allah. Tolong. Pakai adan. Telepon siang ngegayaan setang. Wakil kan helm kan. Kau coba persoalannya. Ada beda mainan. Asian pun. Mainan enak cadir lah itu. Nomor telepon aja. Udah. Masya Allah ya Allah. Pemun hati buka. Kita tak Gusti mana ting senang tak hidup mana ini. Senang. Keur ngobrol saya jeung guru, keur ngobrol jeung ulama. Aduh. Ujung ulama ada Surabaya dia yang ngomong gitu. Baik. Tunggu sekali sok balik urang namanya nu buka kaki dan buka anak. Urang hormatkan ilmu dan negel mana. Masih berhargaan orang kata telepon. Temukan satpam. Mantas saja satpam berhasil kabeh. Eta sih selalu pakai HT mana. Halo Brik, ya parkiran aman. Selalu pakai HT. Siapa tahu apa mikir begitu baik. Baik. Mabok kamari nih, jangan keluar. Sebenarnya alam semesta cukup sebagai bukti bahwa Allah Maha memberi rezeki. Pernah mengkoken orang kado, aduh, isu ke tahun hari mau buahan di koin yang mesti borong. Pernah kepikiran begitu? Enggak kan? Pasti berbuah lagi. Biasa lagi buah pertama tipis, tak buah kedua. Woi, coba pikirannya. Biasanya isaki, engkau mana datang ubah. Penting pandai lain sakar gaji dan aku wah yang berikan sekurang kau nuhun Gusti. Dan saya suka tutungan dengan mun bisa mah tambahan. Tapi jangan hal-hal yang matang. Datang jauh-jauh kemari. Punya keyakinan, udah fokus kita. Enggak kepikiran dari rumah lewat mana, gak kepikiran. Pokoknya mau ke tempat Nabi. Udah. Begitu pula kita punya tujuan, udah fokus ke intinya. Ya Allah, bayaran hutang di Quran. Sama lain, biasa. Sebenarnya tapi kalau mikir, itu kan udah ragu. Balik lagi ke yang tadi, kalau kita memikirkan hari besok, berarti menyatakan, mentaklirkan dalam hati kita, Allah besok nggak ada. Oh, seberapa, kurang seberapa. Maka ngomongin lebih durhaka ngambil Quran gara-gara kita mikirin buat besok. Udah kubur nikmat karena hari ini kita nggak berasa, nggak pandai mensyukuri nikmat hari ini gara-gara habis mikirin buat apalagi yang punya jatuh pentok mikiran bayar ulang-ulang. Jika engkau memiliki Allah yang maha mampu memberikan rezeki, yakin nanti. Coba ini hati masing-masing. Hanya baik hidupkan hatinya. Karena tempat Allah takwa
Allah dua jari dina pensusu orang. Tepatnya dong di dia. Iya kenapa? Ya kita laut di lautan ikannya asin, tapi kalau kita diangkat jadi tawar. Kenapa alasannya? Karena ikannya tadi hidup. Tapi coba ikannya kalau udah mati kita rendam di air garam 15 menit aja, itu pasti asin karena ikannya mati. Makanya manusia kalau hatinya mati gampang terpengaruh dengan keadaan sulit. Tapi kalau dia hidup berarti dia terbebas dari pada era kesulitan kesusahan ini. Makanya ini yang dikatakan Rasulullah, nanti ketemu di era yang segalanya cepat. Yang dahar langsung digital langsung datang. Bagaimana kayak yang dahar balanja ka warung biasakeun lakukan liwat. Nah gua biasakeun digorengkeun. Kuat mah tinggal diklik 5 menit dah. Itulah yang dikatakan Rasulullah dulu, nanti ketemu dengan era yang begitu cepat. Salah satunya para tokoh ulama-ulama yang besar sudah tidak ada. Yang kedua, 1 bulan berasa 1 minggu, 1 minggu berasa 1 hari. Loba nu kuari maka ganggu keurusan ngaji, keurusan adat. Iya Allah ada deui. Karena air kakak soto atau meureun sia soto horna di jam 3 ngomong sama gagak ngalaudu maghrib ka bawa subuh. Orang salat maghrib nake mepet karena waktu subuh. Siap ulah mikirkan isukan, karena itu udah jelas kufur nikmat. Dan kedua, menistakan, meniadakan Allah. Syukurin hari ini, Allah jamin bakal Allah tambah rezeki kalian. Gak usah kepo, biarpun sudah mepet jatuh, lebih sakit daripada jatuh ke aspal. Gara-gara kita pandai bersyukur, gara-gara kita menerima semua pembagian dari Allah, Allahnya ridho. Masa Allah naon sia hayang sil datang berarti kita itu caranya bagaimana biar Allahnya ridho sama kita, biar dikasih ini semuanya yang ada di dunia, biar tercukupi, biar kita bisa ngasih ke orang. Ikhlas ridho dalam sebagai apa, penerima pembagian dari Allah. Dihina batul ikhlas, tenanglah. Rasulullah di parahnya di payahan aing barak dia ngomongin doa gitu. Lepas mana itu bukti gue smackdown ulah contohan ya. Inna allaha wa razzaku dul quwwatil mati. Tuh Az-Zariyat ayat 51 sampai 58 tentang pernyataan sesungguhnya urginakan Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kiai-kiai mugar desi orang muga jimat nih, maka ada pampai berangkat di kamuka, ada pampai berangkat mulai sawah, biar ada pampai mempang. Kita belum tentu hatinya kuncinya. Mata kau dibocorkan, iya ilmu tinggi. Tinggal ikutin tak kurang lagunan, mau bisa sekaligus mah, lain di makom mah. Asal mikir lah, Allah wala quwata illa billah. Istighfar. Ulang-ulang itu tentang prasiku di mana ya? Ulang. Papaskeun kurang waktu. Karena jalan
Rizki itu urusanku kata Allah. Allah dengan caraku kata Allah. Dengan caraku, dengan cara kalian. Kita itu enak sama Allah. Tinggal mau apa? Siapa nu ngajen sempit, urang nu ngajen mikir. Nek bae utang mikirannya duit utang kabayar. Terfokus, gagal paham, dia suprek ongkor. Makanya saya like anggeskeun menonton eta anggeskeun kami supaya tidak paham kayaknya. Ieu menonton sapotong sih. Dalam ayat di atas Allah benar-benar ingin menerangkan hati hamba-Nya agar mereka tidak sedikit pun ragu akan jaminan rezeki dari Allah. Allah yang memberi pernyataannya. Ini surah Al-Baqarah kan gaya. Pernyataan aku jamin masalah rezeki materi dunia harta. Lainnya apa? Dengan satu syarat, aku tidak mau diduakan oleh urusan apapun. Kok urusan limbah? Rumah makan. Hubungan. Aing ngagiringkeun nu balanja ka manehna. Aing ngagiringkeun nu mere modal ka manehna. Tuh, aing gawe. Ngeun aing ngarasa dituakeun mah ogah aing. Ieu mah lain limbah nu di dieu lain. Gimana aja? Aing Bibi itu mun kebenaran hadir di iya makanya sare masalah beneran itu persiapan itu sare itu persiapan pae lamun lubatin teh sare mah kuhayang berarti pae iya beneran sih tepuk kedua bulan sare naon alhamdulillah ya Allah abdi terus digugahkeun deui dina bobo abdi eta maksudna tina pae sare teh kan pae sare nyamun ge sare teh kumaha kena ku kena karakut nyamun kadang-kadang ka mana-mana entar ka mana sare ka mana. Jadi inilah ayat yang salah satunya innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Makanya kalau dinyatakan uangnya dari mana, maka syahadat siatil kali demi Allah baik. Berarti saya yakin. Makanya murtad hukumnya, maka syahadat. Masuk kebiasaan, mau kena betul neraka, murtad, berarti murtad, kali udah kafir. Nggak semua susah di dunia, asuh neraka, itu ngorongkan. Oh pilihan. Rumah besar, tapi hati sempit, nyenangin deh. Rumah besar, hati lega, deh. Oh lah jangan lega kabeh. Jadi intinya bawaannya di hati kita tenang, nyaman, hidup itulah. Allah sudah terus memberikan hidayah kepada kita. Makanya ada ayatnya juga, kebersihan hati adalah bisa kalian menikmati akan lezatnya zikir, lezatnya ibadah kepadaku kata Allah. Kalau di sininya masih banyak urusan di dunia, tidak akan merasakan nikmatnya dalam beribadah. Nikmat. Jadi hai nuhun teh masih nuhunnya. Aduh susah ngebayanginnya ya. Maka Nabi hayat barokah uga hadirun gitu. Nuhun aing dibere geuring. Nuhun aing dibere susah. Jadi aing bikin giat di kamu. Siapa biasa lah susah teh mendekat. Aing mendekat tapi aing menjauh. Makanya menjauh makin susah, anu ngedekat makin terbuka. Ke habitatnya masing-masing, kalau naik habitat bisa nyamuk. Kembali ke habitat masing-masing sesuai dengan
makhluknya, makhluk manusia ya ke habitat agama, ke habitat satwa ya ke satwa. Jika engkau memiliki Tuhan yang maha mampu memberikan rizki dan Tuhanmu yang maha kuat dan maha kokoh, lantas apa yang membuatmu ragu atas kemampuannya memberimu rezeki? Jadi kalau harta yang ada, boga bengkel, boga material, lamun diaku ku urang, boga aing, menang aing, dapat saya, dagangan mulai untungan. Karena dia sudah mengakui, tidak menyatakan, mengakui bahwa itu adalah rezeki yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Di mana barang orang dihakimi sama kita. Sudah Allah yang memberikan semua ini. Ya Allah selamatkan dalam pemberianmu, kuatkan dalam pemberianmu, bisa maslahat untuk bekal ibadah diri saya dan keluarga saya. Kalau diakui aja udah. Bahaya. Abi ngaku menang aing merah yatim. Mualilah. Walilah pas sebulan bisa santunan. Dari situ udah kapok. Padahal yang mutlaknya rizki anak yatim yang dititipin ke abi. Apa yang mau disombongin? Abi kerja enggak? Datang tamu mereka kasus mereka. Gampang mereka kabar memberita mengenai bi alhamdulillah hasil itu nambah beli baik. Nu kemarin dia jangan pulang kai. Ini sama dia susah deh baik. Bukannya abi nggak mau dapat kesusahan tadi. Coba ada flashbacknya kita bi alhamdulillah nih. Kan enak. Allah dilihatin sama Allah, kamu pandai bersyukur, aku tambahin lagi itu. Jadi cuma tinggal begitu, abi nggak nuntut harus minta dikasih, dia nggak pernah minta, diberi terima, jadi diberi kabina-bina, lah saya bijaksana, bijak sini, bohong dia bercanda, tapi jangan dia bercanda. Jika engkau memiliki Tuhan yang maha mampu memberikan rezeki dan Tuhanmu maha kuat dan maha kokoh, lantas apa yang membuatmu ragu atas kemampuannya memberimu rezeki? Seharusnya engkau tenang, bahagia dan tinggal menunggu saja karunia-Nya pasti akan mendatangimu. Setelah kita bersih di dalam kesulitan itu tadi, tidak terlalu kita mendoakan Allah dengan bertuang ke pekerjaan itu tadi, demi Allah ini akan mempercepat karunia dari Allah, membesarkan kita, membebaskan dari segala tanggungan kita, memudahkan yang sulit, karena kita hati sudah bersih. Hati tidak menduakan Allah. Ingat, Allah maha penjamin, tapi Allah maha pencemburu. Kalau terus kita menduakan, mentaklidkan, mengimani akan syariat tadi, termasuklah kita golongan orang-orang yang sirik nasa, sirik kecil. Apa bedanya dengan mengandalkan tuyul? Ini ngandelin tuyul, ini ngandelin kerjaan. Bedanya ini dosa besar karena nyuri yang punya orang, yang kita mengandalkan usaha kita, manusia, jual beli, itu berarti kita dengan sirik dengan kesombongan kita. Ingat, satu kesombongan kita akan mustahnya ibadah 1 tahun. Paling taat jin, paling pintar jin. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena dia memakai selendangnya Allah. Begitu pula manusia ibadah 1 tahun akan musnah dengan merasa sombong dirinya. Allahnya nggak senang itu pakaianku. Wajar Allah jadi sombong karena semua apapun Allah bisa. Wajar. Kalau kita bisa apa? Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih napas. Ini napas membeli di nomor air. Ini sudah asa pakaina supaya orang sehat terus. Masalah ulah terlalu touring ngembani orang. Jadikan
Masalah untuk urusan akhirat ya, aing sholat itu benar gaya. Aing sampai kakuari, ya sholat subuh berang baik. Kadang di kodoan baik. Asar mepet ke maghrib. Subuh budak. Kadang-kadang lewat. Ini perbaiki semuanya demi Allah. Allah akan perbaiki semua kehidupan kita. Kita itu manusia, jangan disamakan dengan pisang. Pisang pakai jantung, tapi nggak pakai hati. Makanya mari kita mulai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar menanamkan Allah ada di hati kita, butuh sebagai kebutuhan kita. Jadi ada tekanan langsung ke Allah, ada tekanan langsung ke Allah. Libatkan terus di dalam kehidupan kita karena kita butuh pertolongan dan petunjuknya. Maka dari itu hidupkan hati kita, terus kita komunikasi antara hati dengan hati. Hati itu ibaratnya minta mohon petunjuknya, tapi kata hati, karena itu doa yang diangkat sama Allah, bukan dari mulut, bukan dari kepala, tapi dari hati. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.